Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Walaupun situasimu kurang baik, katakan luar biasa, haleluya. Tapi bukan luar biasa saja, tapi luar biasa baik, haleluya. Sebab apa yang kau katakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu, amin. Nah, kiranya setiap kita hari ini selalu berjalan bersama Tuhan, ya. Jangan pernah saudara berjalan sendiri, ya. Dan artinya saudara tidak melibatkan Tuhan, ya. Harus libatkan Tuhan. Karena itu sebelum kita masuki dunia kerja kita mau datang kepada Tuhan, ya, amin. Supaya sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang sudah kami terima hari ini. Kekuatan yang kau beri bagi kami untuk kami melangkah di hari ini, tentu kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami dan memberikan kami kekuatan, memperlengkapi kami dengan hikmat marifat melalui baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Kami akan diperlengkapi. Dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Mazmur 143 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ayat 11, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian di dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Kita perhatikan di ayat 8 dikatakan begini. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab padamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Bapak Ibu, hidup orang percaya adalah hidup di dalam kasih setia Allah. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dalam segala kondisi, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup
orang-orang percaya. Amin. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, meskipun banyak juga orang yang sering meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya, iya kan? Ada banyak orang meragukan hal itu. Ketika keadaan hidupnya baik, manusia mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang berlimpah kasih setianya. Namun, ketika kondisi hidupnya sedang tidak baik, ia menyalahkan Allah yang seakan-akan tidak berbuat apa-apa dalam situasi sulit yang ia hadapi. Nah, pemazmur dalam hal ini Daud mempersaksikan bahwa, ya kan, dia menyaksikan kepada kita bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah sumber kasih setia. Kasih setia Allah adalah dasar satu-satunya bagi pemazmur, dalam hal ini Daud, untuk memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah. Tidak ada yang dapat ia andalkan untuk menyelamatkan jiwanya, dan yang dapat melepaskannya dari musuh-musuhnya selain daripada Allah saja. Pemazmur dalam hal ini Daud juga mengaku jalan yang ditentukan Allah adalah jalan yang harus ditempuh. Mengapa? Agar ia memperoleh keselamatan hidupnya. Amin. Keselamatan dari Allah harus ditindaklanjuti dengan kesungguhan melakukan kehendak dan perintahnya. Keselamatan dari Allah diberikan bukan karena kesalehan pemazmur, melainkan hanya karena kasih setia dari Allah. Tetapi sekali lagi bahwa ya, keselamatan yang dia terima dengan kasih setia Allah atau anugerah Allah itu harus ditindaklanjuti dengan kesungguhan melakukan kehendak dan perintahnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi kehidupan sekarang ini, tetapkah kita menghidupi bahwa hidup kita hanya oleh kasih setia Tuhan? Tetapkah kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat terpuruk sekalipun? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang murah hati. Amin. Allah tempat pertolongan dan perlindungan kita. Amin. Kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu, apapun saat ini yang sedang kita pergumulkan, apakah itu sakit penyakit, beban ekonomi yang semakin sulit, ya kan, perselisihan, atau banyak situasi yang lain, situasi-situasi sulit yang lain yang mungkin kita alami, saya mau katakan, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Karena Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus telah memberikan hidupnya dan darahnya telah tercurah bagi kita. Amin. Kalau Yesus saja dia berikan bagi kita, dan Yesus telah memberikan darahnya bagi kita, bagaimana mungkin persoalan kita tidak terselesaikan? Karena itu saya mau katakan sekali lagi, saya tegaskan, tidak satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Apakah
masalah, kesulitan, sakit penyakit memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak. Amin. Dia mengasihi kita. Kasihnya itu lebih daripada hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu, seperti juga pemazmur, dia menetapkan hatinya untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan, karena dia tahu jalan Tuhan adalah jalan selamat. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka segala sesuatu yang engkau butuhkan, minta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus doa-doa kita dijawab, dosa kita diampuni, kita menerima berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Anugerah-Mu kami terima dan kami akan melakukan banyak hal di hari ini dalam tugas dan kerja kami. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Ada promosi, ada terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan karena itu penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada